Bayangkan wahai para sahabat, saat kita tertidur lelap pada suatu malam, tiba-tiba malaikat Israel datang mendekati jasad kita. Lalu dengan izin Allah dia mencabut roh kita dan kita pun meninggal dunia. Saat pagi hari orang-orang sekeliling kita, istri atau suami, anak dan cucu menemukan jasad kita telah terbujur kaku dan tak bisa bangun lagi. Karena itu sesaat sebelum tidur kita dianjurkan melakukan beberapa amalan agar seandainya ajal menjemput saat kita terlelap, kita akan terhitung meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Paling tidak sebelum tidur lakukanlah 3 amalan. 2 di antaranya adalah amalan taubat yang dijanjikan Rasulullah. Siapa membacanya sebelum tidur, jutaan dosanya akan diampunkan dan diberi husnul khotimah, dan kelak pada hari kiamat akan termasuk ahli surga. Simaklah hingga akhir untuk mengetahuinya. Semoga kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, kita akan mempelajari setidaknya 3 amalan sebelum tidur, 1 doa dan 2 amalan taubat yang telah diajarkan Rasulullah. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menuliskan nasihat agar bertaubat sebelum tidur. Beliau berkata, di antaranya, biasakanlah pula tidur dalam keadaan bertaubat dan meminta ampunan dari semua dosa dengan tekad tidak akan berbuat maksiat lagi. Bertekadlah untuk berbuat baik kepada semua muslim jika Allah membangunkanmu. Ingatlah bahwa engkau akan terbaring di liang kubur seorang diri, hanya ditemani oleh amalmu. Kemudian para ulama juga menguatkan nasihat Imam Al-Ghazali tersebut. Mereka para ulama mengingatkan kita agar sebelum tidur membaca istighfar dan doa sebelum tidur. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, para ulama menjelaskan sebagai berikut. Yustahabul istighfaru 'indan naumi ma'a ba'dil ad'iyatil ukhra. Disunnahkan membaca istighfar sebelum tidur beserta membaca sebagian doa-doa yang lain. Liyakunal istighfaru khatimata amalihi idza rufi'at ruhuhu. Hal ini agar istighfar menjadi penutup amalnya ketika ruhnya diangkat atau meninggal dunia. Oleh karena itu, mari sebelum tidur kita usahakan melakukan beberapa amalan, di antaranya membaca doa sebelum tidur dan bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut paling tidak 3 amalan yang harus kita paksakan mengamalkannya sebelum tidur. Yang pertama, amalan doa sebelum tidur. Redaksinya sangat pendek, jadi jangan sampai tidak membacanya sebelum tidur, yaitu Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dari Sayyidina Huzaifah, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha mawja'ahu qala,
adalah Rasulullah ketika akan tidur, beliau membaca doa Bismikallahumma ahya wa amut. Yang kedua, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah pernah bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim ila akhirih 3 marratin." Siapa saja yang membaca istighfar berikut ini sebanyak 3 kali saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabatil bahri wa in kanat adada waraqis syajari, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan, wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya, meskipun dosanya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Amalannya ketiga, membaca sayyidul istighfar walaupun hanya 1 kali. Sayyidul istighfar sangat penting kita amalkan sebelum tidur, sebab ini adalah amalan husnul khotimah. Siapa membacanya lalu meninggal dunia, maka dia termasuk ahli surga. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca sayyidul istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Demikian pula siapa saja yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Jadi sebelum tidur, mari paksakan membaca 3 amalan ini. Pertama, membaca doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Yang kedua, membaca istighfar 3 kali dengan redaksi sebagai berikut. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Yang ketiga, membaca sayyidul istighfar walaupun hanya 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikianlah beberapa amalan sebelum tidur yang sangat penting kita amalkan. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.